Laode Sabat Yazid, atau yang biasa dipanggil dengan Laode, merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Laode lahir di Depok pada tanggal 29 Desember 2001 dan beliau merupakan founder dari suatu komunitas bernama Jalur Cerdas. Jalur Cerdas merupakan sebuah komunitas pelopor yang bergerak di bidang pendidikan. Komunitas ini dibangun pada tahun 2020. Komunitas ini telah didukung oleh pemerintah Kota Depok. Oleh karena itu, pada hari ini, kelompok kami diberikan kesempatan untuk berbicara secara langsung oleh Kak Laode. Simak terus obrolan dari kita ya. Oke, berbicara tentang pendidikan ya. Tentu pendidikan ini merupakan satu hal yang sangat krusial bagi setiap manusia. Dan pergerakan kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan dari warga negaranya. Di Indonesia, tentu yang kita lihat saat ini masih banyak kita melihat ketimpangan pendidikan, terutama di pendidikan daerah 3T. Dan ini merupakan satu tantangan yang sangat perlu diantisipasi dan ditangani oleh pemerintah untuk memberikan satu pemerataan pendidikan ya. Jadi ketika kita lihat Indonesia masih membasiskan pendidikan kepada nilai atau angka di rapor. Padahal ketika kita melihat realita yang dibutuhkan untuk mendapatkan penghidupannya tidak itu. Karena angka di rapot ini hanya sekedar angka yang tidak bisa dijual bahkan ya. Dan pada akhirnya manusia juga akan memperjuangkan sesuatu yang bisa mendatangkan kehidupannya. Contohlah misalnya ada anak yang rankingnya bagus, cuma memang tidak ada berniat untuk berkuliah misalnya mereka mau berwirausaha. Cuma yang terjadi di Indonesia saat ini adalah mereka tidak terpersiapkan untuk berwirausaha. Jadi basisnya hanya sekedar ilmu akademik. Ini merupakan suatu tantangan memang di Indonesia yang perlu disrupsi, perubahan secara ekstrim untuk bisa menyesuaikan agar SDM Indonesia semakin lebih berdaya dan lebih tangguh lagi. Seperti itu sih untuk pendidikan Indonesia. Oke, ini berkorelasi ya sama pertanyaan pertama tadi tentang pendidikan. Siswa-siswa yang sebetulnya tidak mau untuk kuliah, itu dipaksa untuk nilai rapotnya bagus agar mereka bisa kuliah. Mereka dipaksa untuk belajar secara sungguh-sungguh agar mereka bisa kuliah. Padahal masih banyak pilihan yang lain. Ada yang mereka mau berwirausaha, ada yang mereka mau masuk kedinasan, ya. Atau bahkan mereka nggak bisa kuliah untuk mau langsung melanjutkan mencari kerja. Nah, ketika berbicara tentang jalur cerdas, awalnya memang jalur cerdas berdiri karena ingin mengedukasi adik-adik SMA melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, baik dari jalur undangan, baik dari jalur UTBK maupun dari jalur mandiri. Namun seiring berjalannya waktu, kami merumuskan sama teman-teman komunitas bahwa ternyata untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini bukan hanya tentang kuliah aja, gitu ya. Bukan hanya ketika kita luluskan, kita bantu mereka untuk bisa masuk ke kuliah, kita tidak menyelesaikan masalah pendidikan. Justru kita hanya menghantarkan mereka dari masalah pendidikan di SMA untuk masalah pendidikan yang ada di kuliah. Karena di kuliah mungkin teman-teman juga merasakan bagaimana tugas yang luar biasa gitu ya. Salah satunya dengan tugas bikin video ini. Namun dengan jalur cerdas membantu untuk bisa berkuliah, harapannya bisa semakin menambah kesejahteraan dalam penghidupannya nanti. Sehingga selain kuliah juga jalur cerdas provide untuk siswa-siswa ketika berplanning selain untuk kuliah, baik untuk mau kerja, baik yang mau masuk kedinasan ya, maupun yang berwirausaha. Kita fasilitasi mereka secara gratis. Sehingga tadi ya akhirnya sampai dengan saat ini jalur cerdas menjadi komunitas pelopor dengan keempat konsep tadi gitu ya. Yang tagline kita adalah bagaimana mengurangi pengangguran fresh graduate yang ada di Indonesia untuk menciptakan lulusan tangguh yang berdaya saing ketika lulus dari SMA sederajat ataupun bisa berkuliah nantinya.
Ya, berbicara tentang tujuan dan manfaat, mungkin tadi sudah sedikit banyak saya singgung di pertanyaan sebelumnya. Yang pertama ada program Cerdas Kampus. Bagaimana kita mempersiapkan siswa-siswa SMA sedari dia sekolah gitu ya, untuk masuk ke kuliah dengan jurusan yang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Yang pertama tentang Cerdas Kampus dari berbagai jalur ya, PTN maupun non PTN, dari berbagai jalur PTN seperti jalur undangan, ada jalur UTBK, jalur mandiri dan lain sebagainya. Intinya bagaimana mereka yang mau untuk kuliah itu bisa untuk kuliah. Nah, yang kedua ada cerdas kedinasan. Ya. Ada mereka yang sebetulnya bisa untuk kuliah, tapi mereka tidak mau untuk kuliah karena mereka lebih memilih jalan hidup untuk menjadi abdi negara, baik polisi, TNI ataupun ASN ya, masuk IPDN dan lain sebagainya. Tentu ini jangan dianggap remeh karena menjadi salah satu bagian suksesor dari negara itu sendiri. Oleh karenanya, tentu harus ada dukungan. Dan kita melihat di sekolah saat ini tidak ada dukungan itu. Gitu ya. Hanya sekedar ada alumni yang lulus polisi, dia bisa sharing. Tapi pendampingannya mungkin hanya sedikit saja yang melakukan pendampingan untuk bisa masuk kedinasan gitu. Yang di-provide langsung oleh sekolah. Yang ketiga adalah cerdas skill. Adalah bagaimana pendampingan siswa-siswa ini yang tadi yang dia tidak mau untuk kuliah tapi bisa. Sekarang kebalikannya, mereka yang mungkin mau untuk kuliah tapi tidak bisa untuk kuliah, mungkin karena tuntutan ekonomi, mungkin karena tuntutan orang tua yang minta langsung bekerja dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga kita juga harus mempersiapkan siswa ketika lulus ini sudah siap untuk survive, mencari kerja. Minimal dia bisa bikin CV, minimal dia bisa mengerti bagaimana cara memasukkan surat lamaran kerja, minimal dia paham bagaimana cara interview di depan HRD. Nah, basic-basic itu yang kita berikan di cerdas skill. Dan begitu pun cerdas skill lainnya ya, skill hard skill seperti bagaimana dia bisa mendesain, bagaimana dia bisa melakukan video editor, bagaimana dia bisa fotografi, yang harapannya mereka bisa bekerja untuk menjual skillnya gitu ya. Pendekatan-pendekatan skill itu perlu kita maksimalkan, terutama mungkin yang menjadi dasar adalah administrasi atau Microsoft Word, Microsoft Office gitu ya. Terakhir yang keempat adalah cerdas trainer. Bagaimana kita membina adik-adik yang memang mungkin ini jalan ninja ya, jalan terakhir yang memang dia tidak bisa kuliah, dia tidak masuk kedinasan, mereka belum dapat kerja. Ya bagaimana dia bisa melakukan wirausaha sendiri gitu ya. Dengan tadi korelasi dari cerdas skill, kita ajarkan skill. Bisa jadi ketika dia bekerja, dia bukan bekerja mengikut orang, tapi dia membuat pekerjaan itu sendiri lewat cerdas trainer. Karena tadi cerdas skill basisnya adalah mempelajari tentang teknis dari skill itu, sedangkan cerdas trainer basisnya adalah mempelajari untuk menjadi suatu wirausaha, entrepreneur, seorang wirausaha. Jadi ketika berbicara masalah manfaat jalur cerdas adalah ya tadi, bagaimana jalur cerdas bisa mengantisipasi pengangguran fresh graduate yang ada di Indonesia agar mereka bisa tangguh ketika lulus dengan keempat sektor tadi, yang harapannya ini menjadi satu cara untuk menambah indeks pembangunan manusia, terutama di kota-kota besar. Tantangan ini tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan manusia, setiap manusia ya. Karena kita tahu bahwa kita secara pribadi saja punya tantangan, punya cobaan, punya ujian gitu ya. Bagaimana ketika kita ngurus banyak orang? Nah, tentu ini menjadi satu seni di dalam kita membuat sebuah komunitas yang memiliki gerakan besar dengan sumber daya manusia yang besar dan manfaat yang besar. Yang memang ketika saya coba rincikan, memang banyak sekali tantangan, baik tantangan secara strategis maupun secara teknis ya. Mungkin kalau saya simpulkan di beberapa poin, tantangan yang krusial yang pertama adalah bagaimana responsif terhadap keadaan, gitu ya. Keadaan di sini baik keadaan eksternal maupun internal. Mungkin kalau keadaan internal, bagaimana kita bisa mengolah teman-teman komunitas supaya bisa lebih aktif dan efektif, karena teman-teman komunitas ini semuanya mahasiswa, sehingga mereka masih punya kesibukan untuk bagaimana menyelesaikan studi di kuliah atau kampusnya ya. Untuk penguatan harus terus kita lakukan
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari eksternal gitu ya, yang 1B tadi ya, eksternal, permasalahan eksternal, itu bagaimana kita bisa responsif terhadap informasi terbaru. Karena di dunia pendidikan ini merupakan satu hal yang tadi krusial, sehingga update-update harus kita terus lakukan. Responsif, agile terhadap berbagai keadaan dan situasi. Seperti kemarin ada COVID gitu ya, ternyata kegiatan dilakukan pendidikan secara online. Begitu COVID selesai, semua menyesuaikan secara offline kembali. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa, kita tidak tahu bagaimana kecepatan informasi itu atau bagaimana perubahan itu cepat terjadi di dunia pendidikan. Tentu kita harus responsif menghadapinya. Itu 1B gitu ya, tentang masalah responsivitas. Terhadap tadi internal adalah keadaan dari tim, eksternal adalah bagaimana kita responsif terhadap keadaan di sekitar lingkungan kita. Yang kedua adalah tentu masalah pendanaan, masalah biaya. Tentu untuk membuat suatu gerakan yang bermanfaat memerlukan biaya yang mungkin tidak sedikit. Inilah sebetulnya tadi seni dalam membuat komunitas. Bagaimana kita bisa berdaya dan memberdayakan. Ya. Dan konsep berdaya dan memberdayakan ini sangat bagus sekali. Karena ketika kita ingin memberdayakan seseorang, tentu kita juga harus berdaya dari diri kita pribadi. Dan ini merupakan satu rencana yang memang sedang dijalankan oleh jalur cerdas, walaupun belum sepenuhnya kita implementasikan, namun arah kita adalah ke sana, berdaya dan memberdayakan. Bagaimana cara atau langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut? Pertama, kita bisa mencari sponsor, ya. Alhamdulillah beberapa mitra sponsor itu bekerja sama dengan kita secara intens sampai dengan saat ini. Yang kedua adalah kita memiliki unit bisnis atau unit usaha di bidang provider for any needs of school, gitu ya, berbagai kebutuhan di sekolah. Dan itu sedang kita lakukan prototipe yang berkala kita kembangkan. Dan yang ketiga, kita banyak mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan, sehingga hadiah dari perlombaan tersebut kita bisa gunakan untuk kembali kepada kegiatan pemberdayaan komunitas. Jadi mengenai tantangan sebenarnya masih banyak lagi ya, tantangan-tantangan lainnya, baik dari tantangan lingkungan mungkin ya, karena kita punya kantor yang ada dalam komplek, mungkin ada beberapa lingkungan yang bertanya, ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Bagaimana kita tantangan untuk masuk ke pemerintahan, bisa bekerja sama dan harmonis terhadap berbagai pihak ya, baik pemerintahan, baik media, baik akademisi, baik masyarakat dan lain sebagainya. Itu tantangan banyak sekali, tapi kalau saya simpulkan yang paling krusial ini dua yang tadi, bagaimana kita bisa responsif dan bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya. Kayak ternyata isinya keren banget itu dari Kalaude sendiri. Memang namanya tiap manusia itu kan punya jalan hidupnya masing-masing ya. Kita juga nggak bisa menghakimi jalan hidup orang tersebut. Betul.